Hari ini adalah hari jadi pernikahan Dan yang ke-25. Ia sudah menyiapkan sebuah hadiah berupa bunga. Dia bernama Jessica, istri Dan yang pertama sekaligus terakhir untuk selamanya. Ada Nina si kakak, Kyle si adik, dan Max si bungsu. Mereka adalah keluarga kecil bahagia yang tidak pernah mengeluh, meski tak jarang terjadi keributan kecil antara Kyle dan Nina yang diberi tugas untuk mengasuh. Dan ya, Kyle si adik ternyata diam-diam adalah seorang gamer yang sering menyewa komputer milik temannya hanya untuk bermain game kesukaannya, yaitu game Valorant. Bahkan Kyle sudah punya pen sendiri berkat kelihayannya dalam main tembak-tembakan tersebut. Untuk merayakan hari jadi mereka, Dan dan Jessica pun pergi ke pasar malam untuk naik roller coaster, mengenang masa muda mereka sekaligus tanggal jadian yang jatuh tepat pada bulan Desember, yang tepat saat keduanya selesai muter-muter. Ada beberapa pemuda yang seperti yang tergabung dalam kelompok gangster mengambil foto Dan dan Jessica sedang berciuman dari jarak beberapa meter, sehingga Dan yang tak terima privasinya diganggu pun nyerenteng minta fotonya dihapus, tetapi ya, ingin rasanya Dan menghajar pemuda pelontong ini, di mana Jessica yang tak ingin terjadi keributan pun meminta suaminya untuk pergi dan jangan diladeni. Yang karena Dan bukanlah orang yang terlalu pemberani, ia pun menuruti permintaan Jessica yang mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Bye, Dan. Insiden barusan membuat Dan menjadi kepikiran, sebegitu lemahkah diriku, tidak punya harga diri untuk melawan pembuli? Dan yang sadar sudah jadi bapak-bapak pun tak punya pilihan lain selain hidup normal, tanpa perlawanan dan tanpa aksi yang memicu adrenalin. New record. Dibandingkan suaminya, Jessica nyatanya lebih peduli terhadap perlindungan diri. Itulah yang menjadi alasan Jessica ikut kelas boxing, yang di situ ia tak sengaja mendapatkan teman baru sesama ibu-ibu bernama Gwen, yang langsung akrab ngobrol di hari pertama berkenalan. Thank you. Thank you. Tepat di saat bersamaan, Dan justru terlihat melakukan tugas belanja bersama si bungsu. Ia nampak mencurigai seorang pembeli yang terus mengikutinya sedari tadi. Di momen ini akan menjadi momen penguakan jati diri Dan yang sesungguhnya, karena ternyata Really? ya, Dan ternyata sangat pandai berkelahi, bahkan dengan posisi masih menggendong si bungsu. Entah siapa orang asing ini dan apa tujuannya, Dan tidak memiliki pilihan lain selain melumpuhkan penjahat itu di depan umum. Dari sini, atmosfer dan aura Dan pun seketika berubah dari seorang bapak-bapak komplek yang kalah menjadi sosok brutal yang terburu-buru. Masih belum diketahui siapa Dan sebenarnya dan bagaimana asal-usulnya. Tapi yang pasti, ia harus secepatnya pergi membawa keluarganya sejauh mungkin setelah penyamarannya berhasil terbongkar. From here on in. Dia bernama, kita panggil saja Samsul, orang yang mengetahui jati diri dan sekaligus orang yang memiliki skill untuk membuatkan identitas palsu, di mana Dan meminta Samsul untuk buat paspor dan identitas palsu untuk dirinya dan keluarga, dan tunggu di Las Vegas sampai dia dan keluarganya tiba di sana. Meet me in Vegas in 3 days. Tak buang waktu, Dan langsung menjemput Nina di sekolah tepat saat sedang nongkrong bersama teman-temannya. Setelah itu, mereka berdua langsung meluncur ke rumah temannya Kyle, yang akhirnya ketahuan juga bahwa Kyle diam-diam sering bermain game. Tak punya waktu untuk menceramahinya sekarang, Dan langsung meluncur untuk menjemput Jessica di tempat kerjanya. I can explain. Get in the car. Setibanya di lokasi, Jessica yang kebetulan seorang terapis pun diminta untuk izin pulang dengan alasan Dan ingin mengajak keluarganya liburan ke Las Vegas. Yang tepat saat mereka semua pergi, ada seorang pria bernama, kita panggil saja si Brewok, yang sepertinya adalah salah satu orang dari pihak yang sedang memburu Dan saat ini. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan momen menarik ketika Dan berusaha menghindari kejaran si Brewok bertampang ketus, sekaligus harus meredam kecurigaan keluarganya yang terus-menerus bertanya-tanya tentang kenapa kok kamu tiba-tiba melakukan manuver-manuver edan seperti Fast and Furious, di mana Dan beralasan bahwa dirinya memang sedang mencoba meniru gaya Dominic Toretto yang selalu memasang muka serius.
Sadar mobilnya telah dipasang alat pelacak, Den pun membawa keluarganya ke tempat servis di showroom mobil tempatnya bekerja. Ia mengangkat mobilnya tinggi-tinggi dengan alasan ingin mengecek kesiapan perjalanan panjang yang ketika alat pelacaknya berhasil ditemukan, Den pun buru-buru menghampiri rekan kerjanya yang selalu mengendarai mobil sport mewah dan menempelkan alat pelacak pada mobilnya untuk mengecoh para pemburu tersebut. Beberapa jam kemudian, Den dan keluarga terlihat sudah menempuh kurang lebih seperempat perjalanan, di mana hal mengejutkan terjadi ketika Den sekonyong-konyong membuang ponsel milik anggota keluarganya dengan maksud untuk mencegah upaya pelacakan yang dilakukan oleh para pemburu. Namun di depan anak dan istrinya, Den beralasan bahwa ponsel adalah satu dari sekian banyak penyebab kurangnya komunikasi antara sesama individu, sehingga apa yang dilakukannya barusan adalah bentuk kepedulian seorang kepala rumah tangga yang ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Suara saya habis. Beralih ke rumah Den dan keluarga yang didatangi oleh para pemburu. Untuk pertama kalinya kita akan berkenalan dengan sosok bernama McCaffrey yang merupakan pimpinan atau bos dari kelompok tentara bayaran yang biasa menerima pekerjaan rahasia dari pemerintah, di mana Den adalah salah satu anak buah terbaik McCaffrey yang memilih untuk berhenti dan memulai hidup sebagai orang biasa. Kembali ke Den dan keluarga yang sedang berkendara di jalan tol tepat saat ada beberapa anak buah McCaffrey mengawasi dari atas. Mereka memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda 2 yang untungnya istri dan kedua anak Den sedang tertidur lelap. Hanya si bungsu yang masih bentak, sehingga Den bisa leluasa melakukan aksi-aksi brutal kepada para pengejar tersebut. Tiba di sebuah kota bernama Iowa yang kebetulan merupakan kota tempat universitas favorit Nina berada, sekaligus kampus tempat pacarnya Nina kuliah juga di sana. Den yang butuh istirahat dan tempat sembunyi sementara pun setuju dengan ajakan Nina untuk mengunjungi kampus tersebut. Yang setibanya di sana, kebetulan ada semacam perayaan yang diisi dengan acara minum bir dan pesta-pesta, di mana Jessica sempat digoda oleh salah satu mahasiswa yang mengajaknya minum bir tanpa tahu jika Jessica adalah seorang ibu yang sedang menggendong bayi, sehingga Hey, sexy, you want me to show you how to do a keg stand? saat sedang keliling kampus dan mencurigai seorang pria Jerman yang sedang membawa koper misterius, ia pun izin untuk menyingkir pergi ke perpus. Yang alangkah tensinya seorang Den saat mencurigai pria yang salah karena ternyata Den pun terlibat perkelahian dengan anak buah McCaffrey tepat di dalam ruang laboratorium yang meski beresiko dan cukup menguas-waskan, Den tetap all out mengeluarkan semua kemampuannya hingga si penjahat tumbang kurang dari 1 menit saja. Nina sendiri terlihat pergi ke asrama laki-laki dengan maksud untuk menemui pacarnya. Yang betapa sakitnya hati Nina saat menyadari jika pacarnya ternyata sudah punya cewek baru dan kebetulan baru saja selesai melakukan proses reproduksi, sehingga Nina yang atit pun langsung pergi sambil ciremai air mata. I thought we were on the same page on that. I'm so sorry. Can we just go? Melihat putrinya menangis, Den yang tak tega pun memberikan sebuah nasihat berupa ilmu pengetahuan tentang titik-titik syaraf tubuh manusia yang paling lemah dan paling rentan merasakan rasa sakit, sehingga selesai dengan si sulung Nina, kini giliran Kyle yang selalu murung karena tidak bisa main game, sehingga untuk membuatnya ceria, Den mengajak Kyle untuk main tembak-tembakan di zona permainan dengan Kyle yang sangat amat percaya diri bisa menang mudah melawan ayahnya tanpa tahu jika hal tersebut adalah makanan sehari-hari ayahnya ketika dulu masih bekerja. You just pull the trigger? Oh, I got lucky there. Semakin dekat dengan Las Vegas, Den akhirnya bisa menyatukan kembali keakraban keluarganya. Kini mereka nampak lebih ceria, lebih banyak ngobrol antara satu sama lain, yang hal itu sudah sangat jarang terjadi akhir-akhir ini.
Tiba di Las Vegas, mereka langsung menginap di salah satu kamar hotel mewah yang sebelumnya sudah dipesan. Sementara Dan, ia langsung menemui Samsul di bar hotel untuk mengambil paspor dan KTP yang sudah selesai dibuat. Tak hanya itu saja, Samsul juga sudah menyiapkan pesawat yang akan terbang esok pagi menuju kota baru, tempat Dan dan keluarga akan memulai hidup baru. Sehingga untuk malam ini, Dan dipersilakan untuk menikmati malam terakhirnya sebagai Dan Morgan. Try to get out of Vegas or something, huh? I promise nothing. Dan Jessica pun berencana pergi ke kasino, sementara anak-anak disuruh untuk istirahat di kamar sambil menonton acara Dono Kasino Indro yang tepat setelah kedua orang tuanya pergi. Nina dan Kali yang ingin happy-happy pun nekat pergi keluar membawa si bungsu untuk melihat keramaian kota Las Vegas ini. Mereka pun pergi ke sebuah acara e-sport yang kebetulan sosok Kyle rupanya sudah tidak asing lagi bagi para gamer di sana. Bahkan Kyle diminta untuk tampil pada pertandingan yang sedang berlangsung saat itu. Team Valkyrie! Can you see Killboy? Next. Kembali ke Dan dan Jessica yang sedang makan malam, Dan berencana untuk menceritakan semuanya. Namun momennya ternyata belum tepat karena Jessica terlalu excited dengan malam ini, sehingga Dan tidak tega jika harus merusak momen tersebut dan akan mencari waktu lain untuk ia menceritakan identitas aslinya. Crazy sexy. Why does everything... Selesai makan malam, keduanya pun bermain judi di salah satu kasino, di mana Dan yang khawatir dengan anak-anak pun memutuskan untuk menelepon kamar. Namun karena tidak ada yang mengangkat, ia dan Jessica pun segera kembali ke kamar untuk memastikan mereka masih ada di sana. Oh, Jess, wait. Setibanya di kamar, Jessica melihat anak-anak sudah tertidur, padahal itu hanyalah bantal dan guling yang ditutupi dengan selimut. Jessica yang sedang ingin pun meminta Dan untuk tunggu di luar, sementara dia akan bersiap-siap. Yang tepat saat Jessica sedang memutar musik romantis dan mengeluarkan asap pelipur suasana, muncullah Leslie yang tepat mengarah ke si Dan dan tiba-tiba... Ya, tepat saat Dan sedang sibuk dengan para pemburu, Jessica pun berhasil disergap oleh si brewok yang membuat Dan terpojok, di mana Dan terpaksa menuruti permintaan si brewok untuk menjatuhkan pistolnya, tetapi... Then I'm gonna kill her. Selesai dengan para pemburu, Dan dan Jessica pun harus mencari anak-anak setelah menyadari mereka tidak ada di kamarnya. Yang setelah beberapa saat berkeliling, tibalah mereka di acara e-sport dan langsung mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini. We don't have time for this, okay? We need to get out of... Dan ya, muncullah satu agen wanita yang menyerang mereka, di mana Dan terpaksa memperlihatkan aksi-aksi brutalnya tepat di depan keluarganya dan meminta mereka untuk diam dulu, nanti ayah jelaskan. Come on, we gotta go. Go, let's go. Setelah berhasil mengalahkan dua agen barusan, Dan dan keluarga terlihat sudah berada di hotel lain. Dan menjelaskan siapa dirinya, siapa yang mengejarnya, dan apa rencana untuk kedepannya. Alih-alih membuat istri dan anaknya mengerti, mereka justru marah besar dan kecewa dengan Dan yang sudah tega membohongi mereka semua selama ini. Thanks, Dad. Kyle, come back. Tepat saat anak-anak sudah tidur, Jessica terlihat menghubungi teman barunya yaitu Gwen untuk curhat yang kebetulan sedang berada di Las Vegas. Ia menawari Jessica bantuan dengan akan membawa Jessica dan anak-anak pergi dari tempat tinggalnya setelah mendengar jika suaminya Jessica telah menyakiti mereka semua. Semalaman Dan tidak tidur karena terus memikirkan keluarganya, memikirkan bagaimana caranya membuat mereka mau mengerti situasinya. Namun seberapa keras Dan mencoba, Jessica dan anak-anak tetap pada pendiriannya untuk pergi dari Dan saat itu juga. Tiba di sebuah lapangan terbang, Jessica dan keluarga langsung disambut oleh Gwen yang akan membantu mereka pergi dari Las Vegas, di mana keputusan Jessica yang terburu-buru dan bodoh ini pun akan menjadi suatu penyesalan luar biasa saat dia baru menyadari jika Gwen tidak seperti yang ia pikirkan. Gwen ternyata adalah salah satu anak didik McCaffrey sekaligus rekan lama Dan di kelompok ini, sehingga Jessica dan anak-anak pun resmi menjadi sandera yang akan membuat Dan menjadi semakin kesulitan. Beban. McCaffrey pun menghubungi Dan dan memperlihatkan kondisi keluarganya saat ini, sehingga Dan mau tidak mau harus mendatangi undangan McCaffrey yang menunggunya di sebuah gedung kosong untuk menukarkan nyawanya dengan nyawa keluarganya.
Setibanya di lokasi, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Dan akhirnya bertemu lagi dengan sosok McCaffrey yang ternyata adalah ayah kandungnya Dan. Yang hal itu cukup membuat Jessica dan anak-anak terkejut dengan rahasia yang lagi-lagi disembunyikan oleh Dan. McCaffrey hanya ingin Dan, putra semata wayangnya, kembali aktif dalam bisnis keluarga ini, yang karena Gwen mengancam akan menembak Anna dan istrinya, Dan tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan ayahanda jahatnya tersebut. I'll do it. Okay. Setelah sepakat, McCaffrey pun meminta ajudannya yaitu si Om Botak untuk mengantarkan keluarga Dan ke bandara untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Sementara Dan, McCaffrey akan membawanya ke markas pusat yang ada di luar kota, yang karena Gwen waktu dulu adalah mantan kekasihnya yang sempat dicampakan, Gwen meminta waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, sekaligus nostalgia mencicipi rasa yang dulu pernah terasa. Dan Anda sudah pasti paham apa maksudnya. Jessica dan anak-anak sendiri terlihat sedang berada di lift bersama si Om Botak. Alih-alih kecewa kepada sang ayah, mereka justru malah berbalik simpati dengan segala pengorbanan yang ia telah lakukan, termasuk hari ini. Sehingga Jessica yang tak ingin suaminya kembali ke jalan yang salah pun sepakat untuk kembali dan menyelamatkan ayahnya dari kelompok pembunuh ini. Gonna happen. I have a wife. Dan alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat Dan sedang ditumpahkan oleh Gwen, di mana Dan langsung menggunakan jurus cubit naga pada titik syarafnya untuk membuat Gwen tak sadarkan diri. Vulcan neck pinch. Di sana juga masih ada satu anak buah McCaffrey, yaitu si hacker yang kebetulan ngefans kepada Kyle yang seorang gamer handal, sehingga alih-alih akan melawan, si hacker justru kooperatif menyerahkan diri, termasuk menunjukkan drone canggih miliknya. Menyadari si Om Botak tak kunjung muncul, McCaffrey pun meminta anak buahnya untuk kembali ke dalam gedung, sehingga Dan berencana untuk menghadapi mereka semua dengan bantuan Kyle yang akan menjadi mata kedua menggunakan drone milik si hacker. Dan ya, anak buah McCaffrey pun mendapat kejutan berupa ledakan yang disiapkan oleh Dan, di mana mereka sempat berbincang mengenai apakah McCaffrey akan berubah pikiran atau tidak. Yang karena McCaffrey dan antek-antek akan gas terus tanpa mundur sedikit pun, maka Dan langsung mengatakan, jangan salahkan Pak Broto apabila kalian semua akan menangis minta ampun atas nyawa kalian sendiri. Let him have it! Tepat di saat bersamaan, Jessica dan anak-anak terlihat baru sampai di atap gedung sesuai perintah dari Dan yang meminta mereka untuk tunggu di sana sampai selesai, di mana lift tiba-tiba menyala, pertanda ada seseorang yang sedang naik ke atas, yang ternyata adalah si Gwen yang sudah bangun dari pingsannya. Sehingga berbekal sepucuk pistol yang diberikan Dan, Jessica pun langsung mengambil posisi dan... Ya, harap dimaklum, Jessica hanyalah wanita biasa yang tidak punya taktik, sehingga ketika pelurunya habis, barulah Gwen muncul untuk melakukan adu jotos, yang karena 1 bulan terakhir ini Jessica rutin latihan boxing, ia pun dengan percaya dirinya bisa menang melawan si Gen, tetapi... Ya, setelah Jessica dibuat babak belur, kini ia harus jatuh ke balkon dan menerima fakta jika dirinya tak mampu melindungi anak-anaknya sendiri, yang karena salut dengan upayanya, Gwen yang ingin sedikit hiburan pun sengaja membiarkan Jessica mengambil sebatang bambu dengan maksud untuk naik layaknya atlet lompat galah. Dan apa hasilnya? Ya, tongkat bambunya justru patah, sekalian tulang belakangnya. Masih tak mau menyerah, Jessica pun kembali mengambil patahan bambu tersebut dan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh si Gwen. Setelah Gwen pupus, kita akan kembali ke Dan yang masih berjibaku dengan sisa-sisa pasukan yang berkat pelatihan dan didikan keras McCaffrey waktu kecil. Dan bisa dengan mudah membantai mereka semua sesuai dengan perkataannya di awal.
Pada akhirnya, Dan harus berada pada posisi terdesak ketika McCaffrey jauh lebih berpengalaman dibandingkan putranya, yang tepat saat Dan akan dibunuh, muncullah keluarganya yang datang untuk menolong, tidak menolong dengan kekerasan, namun menolong menggunakan mulut dan omongan, di mana Nina mencoba untuk berpidato sederhana dengan mengatakan jika mereka sudah memaafkan semua kebohongan Dan selama ini, ia akhirnya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, salah satunya bisa bertemu dengan kakek mereka yaitu McCaffrey. Nina ingin agar mereka melanjutkan semua ini sebagai keluarga yang jika Nina berpikir pidatonya akan membuat McCaffrey simpati, maka ia sudah salah besar, tetapi McCaffrey justru jauh lebih salah ketika ia malah mendengar pidato tidak berfaedah tersebut karena tiba-tiba seperti biasa, tepat saat momen menegangkan telah usai, barulah pihak berwajib datang dengan maksud untuk melerai, tapi mereka nyatanya kurang gercep dan kurang lihai karena para penjahat sudah keburu habis dibantai. Lebay. Setelah semua beres, McCaffrey pun langsung dibawa ke Mabes dan harus mengakui semua kejahatannya di depan pers. Sementara Dan, ia akhirnya alih profesi menjadi owner sebuah perusahaan jasa keamanan dengan Samsul sebagai salah satu karyawan. Sementara Kyle, ia diperbolehkan main game Valorant, bahkan dibelikan komputer spek tinggi dengan VGA Nvidia GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum yang harganya sendiri mencapai sekitar $3.200 atau sekitar 46 juta rupiah, 46 juta loh, juta samotorun anjing. Hanya untuk VGA-nya saja, sehingga Dan akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang diinginkannya setelah melewati banyak momen buruk dalam hidupnya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah: ingatlah, bagaimanapun keadaanmu, keluargamulah yang paling pertama menolongmu. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, yaitu sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang tak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung alias keluarga. Saya John, mewakili jajaran direksi bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, air seni careh bulan. Cuau, cuau, cuau.